mencari Kijang Kendit di belantara Gunung Gora Brebes baru saja dimulai. Kali ini saya akan mencari keberadaan Kijang Kendit yang pernah ditemukan oleh beberapa warga ketika berburu. Kijang Kendit ini tidak mempan ditembak sekalipun. Hutan yang akan kami masuki adalah salah satu tempat di mana Kijang Kendit beberapa kali terlihat oleh para pemburu. Kami berharap akan segera mendapat keberuntungan di tempat ini. Di dalam budaya kita ada satu asumsi yang aneh, bahwa hewan-hewan yang memiliki gendit atau sabuk secara unik, dan karena itu dia dianggap memiliki kekuatan metafisik. Siang amat terik, kami berharap menemukan parit atau mata air. Ke tempat itulah biasanya para hewan akan datang. Hutan yang kita masuki ini habitat ideal bagi para jenis rusa, kijang atau kancil. Cuma masalahnya sekarang musim kering. Kemarau panjang membuat permukaan hutan menjadi mengering dan rumput-rumput hampir mati. Mungkin kita harus mendekati parit-parit di tengah hutan yang barangkali masih menyisakan air. Tetapi sepertinya air telah tak ada lagi. Lantai hutan kering, dan ini adalah sebuah kesulitan perburuan. Kayaknya di bawah sini ada parit nih. Yuk, kita turun. Ternyata benar, di depan kita memang ada parit, tapi sayang parit ini pun sepertinya sedang mengering. Tapi kita coba telusuri agak ke bawah, barangkali masih ada genangan air. Karena dalam kemarau seperti ini, sebuah genangan air itu sangat penting bagi hewan-hewan penghuni hutan. Dan bukan mustahil Kijang Kendit yang kita cari justru ada di situ. Tetapi untuk hewan pemamah biak seperti jenis kambing, sapi, kerbau atau kijang, alam masih menyediakan rumput, daun-daun muda, buah-buahan perdu, dan akar tanaman. Ini ada beberapa rumpun honje. Biasanya di musim kemarau seperti ini, tunas-tunas honje yang lembut dan segar menjadi alternatif penting bagi hewan dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Dan tunas-tunas seperti inilah biasanya yang dimakan oleh para binatang saat kemarau, di mana sumber makanan menipis. Semua hewan menyukai tunas honje yang seperti ini. Kami terus masuk jauh ke dalam hutan dan berharap menemukan apapun yang menjadi pertanda keberadaan hewan misterius itu. Kita agak kesulitan yang melihat keberadaan kijang di dalam belukar seperti ini. Kita coba naik. Beberapa jam berlalu, tetapi tanda-tanda keberadaan kijang berikat pinggang itu masih belum ditemukan. Banyak kotoran binatang. Ini kotoran binatang-binatang yang satu ras dengan kijang yang sedang kita buru, karena dari bekas kotorannya terlihat ini adalah serat-serat rumput dan daun. Berarti kita berada di lokasi yang tepat. Waktu bergerak sangat cepat. Senja akan segera tiba, tapi makhluk yang kami cari masih jauh bersembunyi. Saya masih kesulitan mengamati keberadaan kijang di atas pohon karena semak belukar terlalu rapat, sementara kijangnya pun tidak terlalu besar. Tapi pindah lokasi yuk. Tiba-tiba, beberapa pergerakan aneh mengejutkan kami.
bisa melihat jelas warnanya kuning kecoklatan, dan dia berlari di antara rumpun-rumpun pakis. Tak hanya itu, sesuatu berkelebat cepat di titik-titik perburuan. Saya menemukan binatang besar lari ke arah sana. Cuma nggak tahu apakah ini kijang atau binatang lainnya. Tetapi hewan yang kami buru amat sulit dilihat. Benarkah kijang kendit yang kami buru memang memiliki kekuatan metafisik? Ternyata hewan yang kita buru menghilang di sini. Apakah dia memang memiliki kemampuan metafisik seperti yang masyarakat ceritakan atau tidak? Kita belum tahu, tapi yang jelas semak dan belukarnya lumayan lebat, dan hewan seperti itu memang bisa bersembunyi. Hingga senja tiba dan langit gelap, kijang kendit belum kami temukan. Gelap malam kini menjadi harapan. Mungkin para kijang akan segera keluar.